Terus, mari kita lanjutkan membahas diktat ekoteologi Tai Chi bab 19 dengan judul Ketahanan Ekologis dan Jalan Tengah Tai Chi. Diktat ini disusun oleh Dr. Budi Warahman, memimpin kursus ekoteologi di Kementerian Agama dan juga dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara dan Universitas Paramadina. Dalam tema ini, dia menulis sebagai berikut. Ketahanan sering dipahami sebagai kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan. Dalam bahasa populer, ia kerap diasosiasikan dengan keteguhan, kekuatan mental, dan daya tahan terhadap guncangan. Namun dalam praktek kehidupan, terutama dalam konteks krisis ekologis yang berkepanjangan, pemahaman ini terbukti tidak cukup. Ketahanan yang dibangun di atas kekerasan batin, penyangkalan emosi, dan pengetatan kontrol justru mudah runtuh. Ia nampak kuat di permukaan, tetapi rapuh di kedalaman. Ekoteologi Tai Chi menawarkan pemahaman ketahanan yang berbeda. Ketahanan yang berakar pada jalan tengah. Kemampuan bertahan tanpa mengeras. Bergerak tanpa tercerabut. Dan berubah tanpa kehilangan pusat. Krisis ekologis bukanlah peristiwa sesaat. Ia adalah kondisi yang berlangsung lama, penuh ketidakpastian, dan seringkali melelahkan secara emosional. Bencana alam, atau iklim, degradasi ekosistem, dan ketidakadilan lingkungan tidak selesai dengan satu kebijakan atau satu gerakan. Mereka menuntut ketahanan jangka panjang, baik dari individu maupun komunitas. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana bertahan hari ini, tetapi bagaimana tetap manusiawi dan penuh perhatian dalam perjalanan panjang ini. Disinilah jalan tengah Tai Chi menjadi relevan. Jalan tengah bukan kompromi dangkal antara dua ekstrem. Ia adalah kebijaksanaan yang lahir dari kepekaan terhadap situasi. Dalam Tai Chi, jalan tengah diwujudkan secara konkret melalui keseimbangan tubuh. Berat badan tidak diletakkan sepenuhnya di depan atau di belakang, tetapi didistribusikan dengan sadar. Gerak tidak berhenti, tapi juga tidak tergesa. Tubuh terus menyesuaikan diri, menemukan untuk seimbang yang selalu berubah. Keseimbangan ini bukan keadaan statis, melainkan proses dinamis yang terus diperbaharui. Dalam Taoism, kebijaksanaan semacam ini sudah lama dikenali. Lao Tzu menulis bahwa jalan yang sejati menghindari ekstrim dan bekerja melalui kesederhanaan. Lao Tzu tidak menawarkan formula pasti, tetapi mengajak manusia mengamati sebagaimana alam mempertahankan dirinya. Alam tidak bertahan dengan cara mengunci diri, melainkan dengan kemampuan beradaptasi. Hutan yang sehat mampu pulih dari kebakaran karena ia memiliki keanekaragaman dan ritme regenerasi. Sungai yang mengalir mampu melawan rintangan dengan mengubah jalur, bukan dengan memecahkan batu secara frontal. Ketahanan ekologis
Dalam perspektif ini adalah kemampuan sistem kehidupan untuk menyerap gangguan tanpa kehilangan identitas dasarnya. Konsep ini dikenal dalam ekologi modern sebagai resiliensi, tetapi sering dipersempit menjadi isu teknis. Ekoteologi Taiji memperluas maknanya ke ranah etis dan spiritual. Ketahanan bukan hanya soal kapasitas sistem, tetapi juga kualitas kesadaran yang menopangnya. Tanpa kualitas kesadaran yang tepat, upaya membangun ketahanan berisiko berubah menjadi upaya mempertahankan sistem yang sebenarnya merusak. Tai Chi melatih kualitas kesadaran ini melalui tubuh. Dalam latihan praktis belajar mengenali titik di mana tubuh mulai mengeras karena ketakutan atau ambisi. Ketika ketegangan muncul, gerak menjadi terputus dan keseimbangan terganggu. Pelajaran ini sederhana, namun mendalam. Mengeras bukanlah tanda kekuatan, melainkan gejala kehilangan kepercayaan pada proses itu. Dengan melembutkan diri kembali ke pusat, tubuh menemukan cara untuk melanjutkan gerak dengan lebih stabil. Istilah metafora hidup yang kuat bagi ketahanan ekologis. Chuang sering menggambarkan kebijaksanaan sebagai kemampuan mengikuti perubahan tanpa terikat pada bentuk tertentu. Dalam kisah-kisahnya, makhluk yang paling mampu bertahan adalah mereka yang tidak terobsesi mempertahankan satu identitas kaku. Ketahanan bagi Chuang Tzu bukan soal bertahan pada satu posisi, tetapi soal kemampuan bertransformasi. Pandangan ini sangat relevan dalam menghadapi perubahan iklim yang mengubah lanskap kehidupan secara drastis. Walah, Chuang-Tzu sudah memahami ini nih jauh sebelum Charles Darwin mengatakan bahwa yang bisa bertahan bukan the fittest, ya, malahan yang besar dan pintar, malahan yang kalah, gitu. Ya, tidak bisa bertahan, gitu. Tapi yang bisa terus berubah. Ya. Jalan tengah Tai Chi yang juga menantang budaya heroisme yang sering mewarnai narasi perjuangan ekologis. Dalam budaya ini, ketahanan digambarkan sebagai pengorbanan total, kerja tanpa henti, dan penyangkalan kelelahan itu. Meskipun niatnya mulia, pendekatan ini sering berujung pada keletihan dan keputusasaan. Banyak aktivitas lingkungan mengalami kelelahan emosional karena merasa harus selalu kuat dan marah demi perubahan. Tai Chi menawarkan alternatif ketahanan yang berakar pada perawatan diri dan irma hidup yang berkelanjutan. Hannah Arendt membedakan antara tindakan yang tidak berkelanjutan dan aktivitas yang menguras tenaga tanpa menciptakan ruang baru bagi kehidupan bersama. Ketahanan ekologis membutuhkan tindakan yang membuka ruang, bukan sekedar aktivitas yang menumpuk. Jalan tengah Tai Chi mengajarkan bagaimana bertindak tanpa menghabiskan diri. Dalam latihan, ada waktu untuk bergerak dan waktu untuk berhenti. Waktu untuk menyalurkan energi dan waktu untuk memulihkannya. Ritme ini adalah syarat bagi ketahanan jangka panjang. Ketahanan ekologis juga menuntut kemampuan menghadapi ketidakpastian. Tidak semua upaya penyelamatan akan berhasil. Tidak semua kerusakan dapat dipulihkan. Jalan tengah tidak menawarkan kepastian palsu, tetapi membantu manusia hidup
dengan ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Dalam Tai Chi, praktisi tidak tahu persis bagaimana keseimbangan akan berubah di langkah berikutnya. Ia hanya tahu bahwa dengan tetap hadir dan peka, ia dapat merespons apapun yang muncul. Sikap ini sangat berharga dalam menghadapi masa depan ekologi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Martin Heidegger berbicara tentang pentingnya cara berada yang tidak didorong oleh kehendak menguasai, melainkan oleh keterbukaan terhadap apa yang datang. Keterbukaan ini bukan pasivitas, tapi kesiapan. Dalam konteks ekologis, kesiapan berarti membangun sistem sosial dan sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa runtuh. Jalan tengah Tai Chi melatih kesiapan ini pada tingkat tubuh, tempat refleksi yang seringkali dimulai sebelum pikiran menyusul. Ketahanan juga berkaitan dengan kemampuan menjaga pusat nilai di tengah perubahan. Tanpa pusat, adaptasi berubah menjadi oportunisme. Jalan tengah bukan relativisme, melainkan kesetiaan pada prinsip-prinsip dasar kehidupan. Dalam Tai Chi, pusat ini sering dirasakan sebagai pusat gravitasi tubuh, tempat keseimbangan proses. Ketika pusat ini hilang, gerakan menjadi liar dan mudah jatuh. Dalam kehidupan sosial, pusat nilai berupa penghormatan terhadap kehidupan, keadilan dan keberlanjutan, dan berfungsi serupa. Tanpanya, adaptasi ekologis dapat berubah menjadi pembenaran baru bagi eksploitasi. Arnenes menekankan bahwa ketahanan ekologis sejati lahir dari identifikasi diri yang diperluas dengan alam. Ketika manusia merasakan dirinya sebagai bagian dari jaringan kehidupan, ia tidak hanya ingin bertahan, tapi ingin agar jaringan itu tetap hidup. Jalan tengah Tai Chi membantu membangun identifikasi ini secara perlahan melalui pengalaman tubuh yang terselubung dengan ruang dan napas itu. Dalam praktek komunitas, jalan tengah juga berarti menjaga keseimbangan antara aksi dan refleksi. Komunitas yang hanya bertindak tanpa refleksi mudah terjebak dalam konflik internal dan kelelahan. Sebaliknya, komunitas yang hanya merenung tanpa bertindak berisiko kehilangan relevansi. Tai Chi mengajarkan integrasi kedua sisi ini. Setiap rangkaian gerak memiliki fase ekspansi dan fase kembali. Ekspansi tanpa kembali akan melemahkan struktur. Kembali tanpa ekspansi akan membeku. Ketahanan terletak pada alur yang menyatukan keduanya. Iya, saudara-saudara, saya hanya mau mengajak Anda untuk kembali kepada boneka ini. Ini sebenarnya ini boneka Tai Chi ini. Ya. One showing is worse than 100 saying, dikatakan. Dengan memahami boneka ini, substansi boneka ini, Anda akan mengetahui bagaimana itu sebenarnya Tai Chi itu. Krisis ekologis sering memicu reaksi ekstrim, penyangkalan total, atau alarmisme berkelebihan. Keduanya merusak ketahanan batin. Jalan tengah menawarkan sikap yang lebih matang.
mengakui keparahan krisis tanpa tenggelam dalam kepanikan dan mempertahankan harapan tanpa menutup mata terhadap kenyataan. Sikap ini bukan jalan mudah. Ia menuntut latihan terus-menerus. Tai Chi menyediakan latihan tersebut dalam bentuk yang sederhana dan berulang. Joanna Mackey berbicara tentang harapan aktif sebagai kemampuan bertindak tanpa jaminan hasil. Harapan semacam ini membutuhkan ketahanan yang tidak bergantung pada optimisme dangkal. Jalan tengah Tai Chi menopang harapan aktif dengan membangun kapasitas untuk tetap hadir dan bertindak meski hasilnya tidak pasti. Ketahanan ekologis bukan soal kemenangan, tapi kesetiaan pada kehidupan. Aduh, alah. Ini kan yang disebut Lao Tzu setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan ribuan li, dan kita tidak tahu mau masuk surga, neraka, nirwana, atau bahkan menjadi seperti lalat, nyamuk, keong, ya, serangga, ikan yang dijaring, gitu, binatang di hutan yang diburu dan lain-lain. Ya, hidup lalu mati begitu aja. Kemana arahnya ya beda dengan manusia kan? Yohana Mackey berbicara tentang harapan aktif sebagai kemampuan bertindak tanpa jaminan hasil. Harapan semacam ini membutuhkan ketahanan yang tidak tergantung pada optimisme dangkal. Ya, dan mengatakan kebenaran akan benang, gitu. Segala macam itu optimisme dangkal itu, ya. Tai Chi praksis itu, ya. Optimisme bahwa meskipun masih ribuan li, saya akan setiap hari satu langkah. Meskipun banyak halangan, saya selalu akan berbuat baik. Setiap hari tanpa kompromi. Jalan tengah Tai Chi menopang harapan aktif dengan kemampuan, dengan membangun kapasitas untuk tetap hadir dan bertindak meski hasilnya tidak pasti. Ketahanan ekologis bukan soal kemenangan, tetapi kesetiaan pada kehidupan ini. Ya. Bab ini menegaskan bahwa ketahanan ekologis yang dibutuhkan zaman ini tidak dapat dibangun dengan mengeras. Dunia sudah cukup keras oleh tekanan dan kekerasan struktural. Yang dibutuhkan adalah ketahanan yang lentur, adaptif, dan berakar. Jalan tengah Tai Chi menawarkan model ketahanan semacam ini melalui tubuh yang belajar menyeimbangkan diri di tengah perubahan. Dalam perjalanan panjang menuju dunia yang lebih berkelanjutan, mungkin tak ada solusi tunggal yang menyelamatkan segalanya. Tapi ada cara berjalan yang membuat perjalanan itu mungkin dijalani tanpa kehilangan kemanusiaan. Jalan tengah Tai Chi adalah salah satu cara ini. Ia tidak menjanjikan akhir yang pasti, tetapi menawarkan langkah yang stabil. Dalam ketahanan yang tidak mengeras, teologi Tai Chi menemukan kekuatan yang sunyi namun bertahan itu. Aduh, ini dalam perjalanan itu memang mestaku ada itu. Kita berdasarkan pengalaman ini saya betul 45 tahun lebih saya mempelajari Tai Chi. Saya sekarang baru sadar setelah membaca diktatnya Budi Munawar ini bahwa yang saya lakukan ini apa yang dia tulis tuh. Meskipun dia tidak secara fisik bertemu dengan saya secara intens itu. Ya kita hanya occasional aja. Bertemu, say hello, tanya sana sini.
Ya toh? Kali-kali saya mendengarkan dia memimpin seminar ya. Tapi tiba-tiba kok bisa muncul begini saja nggak mengerti. Dan saya hanya bisa dengan bersyukur bahwa benar dikatakan ketika muridnya sudah matang, gurunya akan muncul. Ketika gurunya sudah matang mencari murid, tiba-tiba muridnya muncul. Itulah yang diceritakan dalam kisah silat, ya, cerita silat, sehingga menarik untuk dan terus menjadi bacaan penting bagi orang-orang yang mau mempelajari ilmu kehidupan. Nah, inilah daftar pustaka yang dipakai oleh Budi Munawar Rahman ya. Ya, terima kasihlah Pak Budi. Anda telah membuat saya menjadi merasakan memang meskipun garam jauh di laut dengan apa eh, kita bisa bertemu di dalam belanga. Ya, inilah yang dikatakan apa dalam pepatah yang diceritakan diajarkan oleh leluhur kita asam di gunung, garam di laut, bertemu di belanga. Oke, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Ya, sampai jumpa lagi.